semuanya. Halo, izin perkenalkan, nama saya Alfia Rana sama Rautani Putri, biasa dipanggil Alfia, dan rekan saya Arda Apriliani, biasa dipanggil Arda. Halo semuanya, jadi kita ini adalah mahasiswa dari jurusan D3 Perpustakaan Universitas Lampung. dan Kak, kita berdua itu semester 6, yaitu mahasiswa tingkat akhir. Jadi, sesuai dengan headline-nya, di video kali ini kita berdua mau ngapain, Kak? Kita mau ngejelasin tentang apa sih itu perpustakaan. Ya, apa sih Prodi D3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung. Tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. jangan lupa juga di share. Jadi, Prodi D3 Perpustakaan ini masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dan D3 Perpustakaan ini berada di ruang lingkupnya Jurusan S1 Ilmu Komunikasi. Jadi buat kalian semua, adik-adik atau teman-teman semua yang dari Prodi D3 Perpustakaan, bisa banget lanjut ke S1 Ilmu Komunikasi di Unila. Dan lo tau gak sih, ternyata ya jurusan perpustakaan itu tuh udah terakreditasi A. Udah akreditasi A, keren banget. Dan satu-satunya D3 di FISIP yang akreditasinya A. Keren banget kan D3 Perpustakaan. Pasti mikirnya pasti, nanti kuliah di perpus jadi nyusun-nyusun buku, Ngelapihin buku, ngejaga buku. Salah Kita banget. mah ngejaga hati ya, Dak ya. Buku dan hati. Banyak banget pelajaran di D3 Perpustakaan ini yang bikin aku dan Arda ini kaget, tau gak? Kaget, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata kita tuh nggak cuman nyusun-nyusun, nggak cuman rapi-rapi, ya nggak nggak cuma cuma ngejagain gitu kan. kita belajar karena D3 Perpustakaan ini masuk ke ruang lingkup ilmu komunikasi, jadi kita juga belajar tentang ilmu komunikasi ya, Kak ya. Kita belajar komunikasi antar pribadi, Psikologi, komunikasi verbal, non verbal, dan masih banyak lagi. dan sesuai juga dengan jurusannya kita juga belajar mengenai perpustakaan ya, Dak ya. Mata kuliahnya ada apa aja, Dak? Ada Katalogisasi, terus itu ada dasar-dasar komputer, ada dasar-dasar kepustakawanan, etika profesi pustakawan, bahasa Inggris kalian, manajemen perpustakaan, dan terus itu kita juga belajar teknologi dan informasi. karena kita sebagai pustakawan harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai teknologi informasi. Terus juga kita ini di D3 Perpustakaan ini belajar tentang pengelolaan informasi agar informasi yang nanti udah kita kelola dengan baik bisa disampaikan dan diterima dengan baik. Jadi kita itu ngasih tahu, nanti kita belajar tentang cara mencari informasi, mengelola informasi yang gak hoax. Jadi kita anti hoax. Iya, Ya, bener ya. banget sih, karena banyak sekarang itu berita-berita itu yang hoax gitu kan. Itu kita pelajaran apa namanya? Penelusuran informasi. Terus mata kuliah yang Anda suka apa? Untuk mata kuliah yang paling gue suka itu ada ATPI, itu Apa tuh ATPI? singkatannya Kasih tahu mereka. Aplikasi Teknologi Pengelolaan Informasi. Itu paling gue suka banget sih, karena emang dosennya tuh enak banget ngajarinnya tuh, jadi enak diterima sama kitanya juga. Dan kalau lu tuh paling suka mata kuliah apa tuh? Gue paling suka mata kuliah psikologi. Itu suka karena di sana kita itu belajar memahami ya, karakteristik orang, karena pemustaka itu beda-beda. Jadi kita pustakawan tuh nanti bisa di pustakawan sekolah, SMP, SD, SMA, terus perpustakaan perguruan tinggi, dan itu pemustakanya berbeda-beda karakternya dan kebutuhannya. Terus mata kuliah yang paling susah menurut lo apa? Mata kuliah yang paling susah menurut gue itu tuh statistik. Kalian kaget gak sih? Kita tuh belajar statistik juga. Di D3 Perpustakaan tuh belajar statistik ya. Karena gue tuh paling gak suka sama yang namanya hitung-hitungan. Dan itu benar-benar susah sih menurut gue. Kirain kita udah gak ada ya, pelajaran hitung-hitungan. Tapi ternyata masih ada. Selanjutnya yang di bagian perpustakaan itu yang susah menurut gua itu pelajaran sistem klasifikasi bahan pustaka. Kenapa tuh? Mantap banget. Jadi itu untuk nentuin nomor kelas, Jadi di buku, biasa kalian minjam buku di perpustakaan itu ada nomor panggil ya, dan namanya call number lah bahasa kitanya itu. Di sininya itu nggak bisa tuh kita sembarangan, ya kan? Bener banget. Jadi setiap perpustakaan itu sama. Ini ya, sesuai dengan subjeknya, tapi Sesuai dengan judul buku. makanya digunakan sistem klasifikasi bahan pustaka agar semua di perpustakaan itu sama di nomornya. Jadi kalian tuh kalau misalkan ke perpustakaan itu tuh nggak susah-susah untuk cari buku yang kalian cari. Tinggal cari kata kuncinya aja langsung ketemu. Keren kan jurusan D3 Perpustakaan? Keren banget itu. Jadi buat adik-adik yang pengen banget, yang bingung deh, bukan pengen banget, yang masih bingung mau kuliah di mana, bisa ya deh ya? Bisa banget di perpustakaan itu, karena dia nggak cuma nyusun buku, ngerapihin buku ya. Di perpustakaan juga itu kita belajar kearsipan.
Kita belajar tentang teknologi informasi apa dak? Perpustakaan digital. Terus kita belajar tentang buat website ya waktu Iya, itu. bener banget tuh. Buat blog. Terus kita, dan juga kemarin pengalaman gua waktu magang itu belajar tentang e-repository. E-repository itu adalah tempat koleksi karya ilmiah secara digital di suatu perguruan tinggi. Dan juga kadang di suatu lembaga instansi pemerintahan juga ada tuh udah repository. Keren banget sih itu. Jadi keren kan kuliah di perpustakaan. Kalian gak akan nyesel kuliah di prodi ini. Bener banget sih. Dulu sharing-sharing dari kita. Dan buat kalian yang ada pertanyaan mengenai jurusan perpus bisa komen di bawah. Nanti next video akan kita jelasin. Terima kasih yang udah nonton. See you Dadah. next time, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.